Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdillah dengan NIM 210505614. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekonomi internasional berupa custom unions. Di dalam materi ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada perbedaan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada keuntungan dan kerugian, kelima ada contoh dan studi kasus, dan yang keenam ada unity of science. Definisi custom unions. Custom unions adalah satu perjanjian dagang di mana sejumlah negara memperlakukan perdagangan bebas di antara mereka dan menetapkan serangkaian tarif bersama terhadap barang dari negara lain. Dalam perdagangan sesama negara anggota terdapat pembebasan bea cukai, sedangkan untuk negara yang bukan anggota ada kebijakan bea cukai. Perbedaan custom unions dengan perdagangan bebas. Serikat pabean atau custom unions mirip dengan kawasan perdagangan bebas, namun keduanya berbeda hal kebijakan perdagangan dengan negara non-anggota. Perbedaan antara FTA atau Free Trade Area dan Custom Unions terletak pada bagaimana negara anggota memperlakukan negara bukan anggotanya. Nah, untuk materinya yang di samping bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Tujuan Custom Unions. Yang pertama ada meningkatkan hubungan diplomatik, meningkatkan efisiensi di antara negara anggota. Yang kedua, menghilangkan halangan untuk bersaing dan merangsang wilayah perdagangan yang lebih luas. Yang ketiga, pemulihan alokasi sumber-sumber bahan baku yang lebih ekonomis. Keempat, mendorong adanya penerapan tarif umum eksternal dan kuota bersama, di mana hal ini memerlukan kerjasama yang lebih intens. Dan yang kelima, ada upaya menaikkan biaya yang lebih tinggi untuk konsumen baik di negara pengimpor atau pengekspor. Yang keenam, pemerintah mengurangi biaya konsumen melalui serikat pabean dan berusaha melindungi produsen. Dan yang ketujuh, meningkatkan efisiensi ekonomi melalui arus bebas faktor produksi. Keuntungan dan kerugian custom unions. Mungkin untuk teman-teman bisa membaca sendiri ya untuk keuntungan dan kerugian dari custom unions ini. Contoh custom unions. Menurut beberapa referensi, terdapat contoh custom unions di dunia nyata. Di antaranya, yang pertama ini ada Custom Unions of Belarus yang terdiri dari negara Kazakhstan dan Rusia tahun 2010. Dan yang kedua ada Benelux. Yang ketiga Pasar Umum Selatan. Yang keempat Serikat Pabean Afrika Selatan. Yang kelima Swiss Liechtenstein. Yang keenam yang terakhir ini ada Serikat Ekonomi dan Moneter Afrika Barat. Studi kasus kontemporer di Indonesia. Contohnya adalah kawasan perdagangan bebas AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini dengan rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. ASEAN Free Trade Area atau AFTA yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN di mana tidak ada hambatan tarif, yaitu biaya masuknya sekitar 0-5% saja, maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Mungkin untuk materi atau bacanya di bawahnya itu tadi teman-teman bisa membaca sendiri agar lebih jelas. Unity of Science. Pada custom unions, penekanannya adalah tentang kerjasama. Bagaimana suatu negara bekerjasama dengan negara lain yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Dalam kerjasama tentunya harus saling tolong-menolong. Prinsip kerjasama dan saling tolong-menolong terdapat pada penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Sekian, terima kasih penjelasan tentang materi custom unions. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.